wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis karbohidrat menggunakan metode Armstrong, phenol sulfurik, dan Nelson Sommer. Perkenalkan, nama saya Pandara Aurelia dengan NIM 2206139896. Saya Angelika Universito dengan NIM 2206113078. Saya Dewi Rusati dengan NIM 2206113486. Saya Eva Merola dengan NIM 22061243. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2206113498. Berikut penjelasannya. Karbohidrat merupakan salah satu dari 3 makronutrien utama yang dapat ditemukan dalam makanan. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Untuk analisis karbohidrat dapat ditentukan dengan 3 metode, yaitu metode Armstrong, metode phenol sulfurik, dan metode Nelson Sommer. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Metode yang pertama adalah metode Armstrong. Metode Armstrong ini adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gula. Metode ini khususnya lebih untuk mengukur konsentrasi glukosa, sukrosa, dan karbohidrat lainnya. Langkah-langkah dari metode Armstrong ini adalah yang pertama, siapkan larutan glukosa atau larutan sukrosa. Setelah itu, disiapkan larutan standar, kemudian ditambahkan 1 mili larutan sampel dengan larutan reaksi Armstrong. Kemudian dipanaskan dengan suhu 90-100 derajat Celcius. Setelah itu, larutan didinginkan dengan waktu selama 15 menit. Setelah didinginkan, lakukan pengukuran untuk mengetahui nilai absorbansinya menggunakan alat spektrofotometer. Lalu, setelah didapatkan nilai absorbansinya, dibandingkan menggunakan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi gula yang terdapat dalam larutan. Prinsip dari metode Armstrong ini untuk mengukur konsentrasi karbohidrat khususnya glukosa dan sukrosa dengan warna biru yang dihasilkan reaksi ini. Semakin banyak karbohidrat dalam sampel, maka semakin intens dari warna biru larutan tersebut. Yang kedua ada metode phenol sulfurik. Metode ini juga biasa disebut dengan metode TS atau total sugar yang biasa digunakan untuk menghitung total gula dalam sampel. Jadi cara kerja untuk melakukan metode phenol sulfurik ini itu yang pertama 1 mili larutan sampel ditambahkan dengan 1 mili larutan phenol 5%, kemudian dihomogenkan lalu ditambahkan lagi dengan 5 mili asam sulfat pekat secara cepat, kemudian didinginkan dengan cara direndam dalam air selama 15 menit. Pendinginan ini tujuannya untuk membuat larutan menjadi lebih stabil. Lalu setelah didinginkan, sampel ini dipanaskan di dalam water bath atau penanas air yang gunanya untuk membuat warna. Jadi prinsip yang digunakan dalam metode ini itu adalah oligosakarida dan glukosa dapat bereaksi dengan fenol dalam asam sulfat pekat. Oligosakarida akan dihidrolisis menjadi monosakarida oleh asam sulfat pekat dan menghasilkan senyawa fosforal yang kemudian dapat bereaksi dengan fenol menghasilkan warna jingga kekuningan. Warna jingga kekuningan ini terjadi karena asam sulfat pekat ketika direaksikan dengan fenol dan glukosa akan membentuk panas sehingga glukosa akan terhidrasi dan membentuk senyawa hidroksimetil fosforal. Yang ketiga ialah metode Nelson Sommer. Metode Nelson Sommer merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis gula reduksi pada suatu bahan ataupun sampel. Nah, metode ini ada beberapa tahapan dalam prosedur kerjanya. Yang pertama, pembuatan larutan standar. Yang kedua, preparasi sampel. Yang ketiga, pencampuran reagen. Dan yang keempat adalah pengukuran nilai absorbansi. Tahapan yang pertama yaitu pembuatan kurva standar. Dengan pembuatan kurva standar dari 0, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 hingga 0,1. Nah, selanjutnya yaitu preparasi sampel. Nah, preparasi sampel itu kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Misalnya dalam sampel tepung. Nah, itu kita menambahkan aquades agar nantinya mudah kita untuk menganalisis dalam bentuk cairan. Nah, kemudian kita melakukan pencampuran reagen. Nah, 1 mili sampel itu kita masukkan reagen Nelson ke dalam sampel tersebut sebanyak 1 mili juga. Nah, kemudian kita panaskan dalam water bath selama 20 menit
dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian setelah dingin kita tambahkan larutan arsemonolipdat. Setelah itu kita lihat perubahan yang terjadi dengan cara menghomogenkannya. Nah, perubahan yang terjadi itu berwarna biru. Setelah itu kita mengukur nilai absorbansinya. Nah, prinsip dari metode Nelson-Somogyi itu adalah gula reduksi akan mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Dan kemudian ion Cu+ akan mereduksi senyawa aksonomolibdat membentuk senyawa ataupun membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Setelah menyimak beberapa penjelasan dari video tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata banyak sekali jenis metode dalam uji yang dapat kita lakukan. Di antara metode-metode tersebut ada metode Antron, metode Van der Sulfuric, dan metode Nelson-Somogyi, yang mana tentunya metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, tergantung kita menggunakannya untuk meneliti apa dulu. Di antara ketiga metode ini, yang paling baik mulai dari segi keamanan saat penggunaan, mudah dalam melakukan metodenya, serta tingkat ketelitian dalam menentukan hasil akhir adalah dengan menggunakan metode Antron. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis karbohidrat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.